balik lagi sama aku Emma. Nah, pernah gak sih kalian ngalamin beruntusan, terus udah diobatin A, B, C, D, E, F, G, dan treatment ini itu, tapi jerawatnya tidak hilang-hilang nih teman-teman. Nah, bisa jadi itu bukan jerawat biasa, namun jerawat yang disebabkan oleh jamur atau Melasthesia folliculitis. Terus gimana cara membedakan antara beruntusan biasa atau Melasthesia folliculitis ini nih teman-teman? Tunggu dulu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat di kemudian hari, oke? Melasthesia folliculitis itu sebenarnya dimiliki oleh 75-96% manusia. Hampir semua manusia itu memiliki jamur flora normal di kulitnya. Namun dalam beberapa kondisi tertentu, misalnya orang tersebut punya penyakit yang menurunkan imunitas tubuh seperti diabetes mellitus, adanya gangguan ginjal, adanya penyakit HIV, AIDS, kehamilan, penyakit kanker, mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti antibiotik oral ataupun kortikosteroid jangka panjang yang menurunkan imunitas tubuhnya, itu lebih rentan terkena fungal acne atau Melasthesia folliculitis. Orang yang sering dalam kondisi lembab, misalnya nih atlet yang sering berkeringat gitu kan ya, atau orang-orang yang jarang ganti baju, atau yang sering panas-panasan, atau yang sering memakai produk-produk berkandungan minyak yang oil based, lengket-lengket, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya Melasthesia folliculitis. Nah, apalagi Indonesia itu termasuk iklim tropis yang lembab ya, jadi bisa semakin meningkatkan resiko manusia untuk terkena MF ini nih teman-teman. Terus gimana cara membedakan antara beruntusan dengan MF? Yang pertama, kalau misalnya beruntusan itu biasanya dia di satu area wajah tertentu, misalnya di bagian dahi gitu kan. Paling sering disebabkan karena produk-produk rambut kayak conditioner rambut, pelembab rambut yang akhirnya menyumbat pori-pori di dahi, atau di bagian pipi dan dagu, biasanya karena breakout salah kosmetik. Bentuk jerawatnya itu biasanya akan ditemukan scar atau bekas luka jerawat, lalu ada komedonya, ada whitehead, blackhead, pustul, papul, nodul yang berakomodasi di hampir seluruh wajah, dan dia tidak terlalu gatal gitu kan. Warnanya juga tidak terlalu kemerahan, itu biasanya predileksi dari beruntusan. Nah, untuk MF itu biasanya paling sering tempatnya di area punggung, di area dada maupun bahu, itu di area pinggiran, dan menyebarnya cepat. Nah, untuk di wajah sendiri sebenarnya jarang banget, cuman kalau misalnya di wajah biasanya dia akan berkumpul di area seperti sekitar pinggiran pipi ini, lalu di area dahi itu akan sering muncul Melasthesia folliculitis, dan biasanya dalam kondisi wajah yang lembab ya, jadi sering berkeringat. Nah, lalu penampakannya dia bentuknya papul tanpa ada whitehead maupun blackhead, serta terdapat cekungan putih bernanah di puncak dari jerawatnya, serta dia terdapat kemerahan dan terasa sangat gatal sekali karena jamur itu akan merangsang reaksi gatal di kulit. Nah, jika kondisi jerawat kalian seperti itu, bisa jadi itu adalah MF, bukan jerawat biasa. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan seperti jerawat biasa nih teman-teman. Nah, Melasthesia folliculitis ini juga sangat suka sekali dengan kandungan-kandungan minyak. Jadi dengan produksi minyak berlebih itu menjadi makanan yang paling enak untuk pertumbuhan jamur nih teman-teman. Nah, terus gimana caranya mengatasi Melasthesia folliculitis ini? Oke, yang pertama kalian harus memastikan dulu bahwa itu memang benar-benar fungal acne atau Melasthesia folliculitis. Gimana caranya? Biasanya dokter akan mengambil sampel dari pus atau nanah jerawat itu dan dilihat di laboratorium bahwa bentuknya itu akan ada spora jamur. Kalau misalnya jerawat biasa, dia akan ada bakteri, bukan jamur. Nah, yang kedua yaitu mengontrol produksi minyak pada wajah, karena minyak adalah makanan yang paling disukai oleh Melasthesia nih teman-teman.
Nah, gimana cara mengontrolnya? Ya, yang pertama kalian jangan sampai overproduksi minyak ya, yaitu mengurangi aktivitas-aktivitas yang menyebabkan produksi minyak berlebih atau berkeringat berlebih seperti panas-panasan, terus berolahraga terlalu ekstrim, lalu memakai make up ataupun produk-produk kosmetik yang mengandung minyak, oil base yang lengket-lengket gitu, yang bikin kulit glowing berminyak gitu. Nah, itu harus dikurangin. Lalu untuk MF yang di punggung itu ketika kalian beraktivitas habis berkeringat itu harus langsung diganti pakaiannya, dicuci dengan bersih dan dikeringkan dengan bersih. Gunanya untuk mengurangi produksi minyak pada area punggung maupun pada area wajah. Lalu ketika kalian mencuci muka itu jangan berlebihan menggosoknya gitu kan, untuk mengurangi produksi minyak pada area muka. Biasanya orang yang menderita MF itu dia memiliki ketombe di rambutnya, lalu menyebar ke area punggung, jamur dari ketombe itu, dan juga menyebar ke area wajah. Nah, jika memang itu benar-benar jerawat jamur, di treatment dengan salep anti jamur seperti ketoconazole 2%, itu bisa dioleskan di wajah dalam waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Di punggung juga begitu, atau memakai sampo anti jamur gitu kan. Itu juga bisa sekalian membersihkan ketombe di rambut dan digosokkan ke area punggung untuk menghilangkan jerawat jamur tersebut. Oke, untuk kondisi jerawat jamur ini sangat-sangat tidak disarankan untuk memencetin jerawatnya ya, karena kalau kalian pencet terus jamurnya menyebar ke area kulit lain, itu akan semakin membuat kondisi jamurnya parah dan bikin jerawatnya makin banyak nih teman-teman. Apalagi kalau sudah komplikasi antara jerawat jamur digabung dengan jerawat pustul nodul kan, itu malah semakin bikin proses penyembuhannya semakin lama. Ketika kalian sudah merasa bahwa kondisi jerawatnya adalah jerawat jamur, harus langsung ditangani dengan baik dan konsultasikan ke dokter tentang perawatan terbaik untuk jerawat kalian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan untuk teman-teman, see you di video lanjutannya. Bye bye.